Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat, masih pada rukun sujud. Masih pada rukun sujud. Pada subuh ini kita akan melihat bacaan yang disunatkan untuk kita bacakan dalam rukun sujud. Bacaan itu di antaranya berbunyi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Disunatkan bagi imam paling kurang membacanya 3 kali atau 5 kali, sedangkan bagi makmum sebanyak-banyaknya. Kemudian di samping bacaan tersebut, dalam sujud juga disunatkan untuk memperbanyak doa, membaca doa sebanyak-banyaknya sebagaimana perintah Rasulullah. Wa ammar ruku', adapun ruku' maka agungkan di dalamnya Allah. Wa ammas sujud, adapun sujud fa'akthiru fihi minad du'a, perbanyaklah di dalamnya membaca doa. Jadi di samping membaca bacaan Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dalam sujud disunatkan memperbanyak berdoa dengan doa khususnya yang maksur. Itu yang maksur, yang ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga boleh doa yang kita buat sendiri, tetapi tidak boleh dalam bahasa ajami, tidak boleh dalam bahasa non-Arab, karena dalam solat itu tidak boleh masuk bacaan selain yang maksur dan bacaan selain yang bahasa Arab. Nah, kita lihat bacaan tadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbi, di situ maha suci Tuhanku. Maknanya maha suci Tuhanku, mensucikan Allah. Al-a'la adalah sifat atau salah satu daripada nama Allah, yaitu Al-a'la. Jadi ada 2 bagian di sini. Yang pertama Subhana Rabbi, mensucikan Allah. Yang kedua Al-A'la, salah satu nama atau sifat daripada Allah, Al-A'la. Kemudian bagian ketiga nanti ada wa bihamdih, wa bihamdih, yaitu memuji Allah. Nah, bagian pertama Subhana Rabbi, Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku. Sebelumnya ketika membahas rukun ruku', kita juga sudah pernah membahas
makna mensucikan Allah. Makna tasbih. Apa makna tasbih? Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa zikirnya alam ini, dan alam malakut, ya, para malaikat, seluruh makhluk Allah di alam malakut, itu zikir mereka adalah tasbih, mensucikan Allah. Kemudian juga zikir alam yang kita lihat ini selain alam malakut, ini juga zikirnya tasbih. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan setiap sesuatu daripada alam makhluk Allah itu senantiasa berzikir dengan bertasbih. Maka bisa dikatakan tasbih ini merupakan zikir semua makhluk, terlebih alam malakut dan juga alam selain kita, manusia dan jin. Zikirnya tasbih. Nah, apa makna tasbih dan kenapa alam malakut itu seperti malaikat zikirnya tasbih? Nah, tasbih ini adalah sebuah ucapan zikir yang artinya mensucikan Allah, yang diucapkan ketika mendapatkan atau ketika melihat atau menyaksikan kesempurnaan ciptaan Allah. Ini tujuan tasbih. Jadi mensucikan Allah itu dilakukan ketika melihat, menyaksikan kesempurnaan Allah. Yang dengan melihat kesempurnaan tersebut, maka tidak mungkin ada kekurangan, sehingga bertasbihlah kita subhanallah. Jadi tasbih itu diucapkan untuk orang makhluk yang menyaksikan kesempurnaan ciptaan Allah, yang tidak memungkinkan ada kekurangan sedikit pun, maka dia bertasbih. Itu tujuan tasbih. Jadi jangan salah-salah penggunaan tasbih. Jadi tujuan tasbih itu sekali lagi diucapkan karena menyaksikan kesempurnaan ciptaan Allah, yang tidak mungkin ada kekurangan di sana sedikit pun. Itu tujuan tasbih. Kenapa demikian tujuannya? Sesuai dengan dasar tasbih. Nanti coba dibaca sebab dari mana datang bacaan subhana rabbiyal a'la, atau nanti dibaca asbabun nuzul surah al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Di dasar tasbih itu yang kita baca dalam sujud subhana rabbiyal a'la, itu dari surah Al-A'la pada bacaan sabbihisma rabbikal a'la. Apa ceritanya? Bagaimana dasarnya? Ada satu malaikat, ya, ada satu malaikat yang sangat besar sekali, punya sayap ribuan jumlahnya. Malaikat yang besar dan punya sayap jumlahnya ribuan. Nah, malaikat ini meminta izin kepada Allah, sangat ingin melihat arasy Allah secara keseluruhan. Sebagaimana kita ketahui, arasy Allah adalah makhluk Allah yang paling besar daripada semua makhluk Allah, dan letaknya tertinggi, paling atas daripada semua ciptaan Allah, itu arasy Allah. Nah, malaikat ini punya ukuran yang sangat besar dan bersayap dengan jumlahnya ribuan. Maka malaikat ini ingin menyaksikan arasy Allah di hadapannya, nampak semua arasy Allah. Nah, seperti kita misalnya mau lihat kota Banda Aceh dari atas, nampak semua. Nah, mungkin kita akan naik ke Bukit Matai sana, ke gunung di Matai, biar nampak Banda Aceh semuanya.
Jadi nampak keseluruhan, biar terasa kebesaran arsy itu. Maka malaikat ini minta izin sama Allah, ingin agar bisa melihat arsy Allah. Oleh Allah ditambahkan ke malaikat ini sayap dengan jumlah puluhan ribu, agar dia bisa sampai ke arsy. Jadi dia sudah punya sayap, ribuan sayap, dengan ukuran yang sangat besar malaikat ini. Ditambah oleh Allah ribuan sayap, puluhan ribu sayap, untuk terbangnya lebih cepat, untuk sampai ke arsy Allah. Maka terbanglah malaikat ini untuk menyaksikan arsy Allah. Belum sampai ke arsy Allah, baru tengah jalan, malaikat ini terhenti dan tidak sampai ke arsy, tidak sanggup. Maka karena keinginan yang besar daripada malaikat ini, ingin sampai ke arsy Allah, Allah tambah lagi sayapnya itu, Allah lipatkan lagi puluhan ribu. Dan Allah besarkan ukurannya biar sampai ke arsy. Maka terbanglah malaikat ini untuk yang kedua kali dengan kecepatan yang tinggi, belum mencapai arsy Allah, masih di bawah, sudah mendekati. Kemudian ditambah lagi yang ketiga, dilipatkan lagi puluhan ribu sayap lagi, sampailah malaikat ini ke bagian tiang arsy, ke pondasi tiang arsy Allah. Enggak sampai bahkan ke tengah arsy Allah, begitu besar arsy Allah. Ke pertengahan arsy Allah enggak sampai, di tiang pondasi sampai. Maka malaikat tersebut melihat kebesaran arsy Allah. Nah, disitulah karena sudah demikian usaha keras, dibantu oleh Allah dengan keajaiban jumlah sayap yang puluhan ribu dan sangat besar sekali, sebesar langit dan bumi, terbang ke arsy tapi tidak sampai. Maka ketika itu malaikat ini keluar dari mulutnya, Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku. Artinya ciptaan Allah yang sangat besar sekali, yang sangat dahsyat, yang sangat sempurna, tidak bisa dicapai, diraih oleh malaikat tadi. Maka begitu malaikat itu mengucapkan Subhana Rabbi, Rasulullah mengatakan, yang menceritakan kisah ini Rasulullah menceritakan kepada para sahabatnya, Subhana Rabbi, kata malaikat, Maha Suci Tuhanku. Artinya menyaksikan kesempurnaan ciptaan Allah, yaitu arsy. Maka malaikat ini menyadari tidak akan mampu. Ketika itu dia bertasbih. Rasulullah mengatakan, ij'aluha fi sujudikum. Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah tasbih malaikat ini dalam sujud kalian. Inilah yang kita baca setiap sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Dari mana datang? Dari bacaan malaikat tadi yang menyaksikan kebesaran, kesempurnaan ciptaan Allah. Nah, maka kalau kita lihat daripada asbabun nuzul, dasar daripada Subhana Rabbiyal A'la itu adalah dari malaikat yang menyaksikan kebesaran dan kesempurnaan ciptaan Allah. Maka kenapa alam malakut? Alam malakut itu alam malaikat. Kenapa mereka bertasbih? Kenapa zikir mereka bertasbih? Kalau kita banyaklah zikir kita variasi. Ada yang zikir dari Rasulullah, yang kita buat sendiri, yang macam-macam lah. Yang pakai lagu, tidak ada pakai lagu, macam lah. Tapi kenapa alam malakut, para malaikat, tasbih, zikir itu tasbih semua? Karena mereka setiap detik
setiap menit, setiap jam, setiap saat dari diciptakan sampai hari kiamat, mereka menyaksikan kebesaran Allah di alam malakut. Mereka menyaksikan Arash, mereka menyaksikan Al-Qalam, mereka menyaksikan Lauhul Mahfud, mereka menyaksikan sistem kerja Allah. Mereka menyaksikan setiap hari takdir-takdir Allah yang dibagi-bagikan. Kita kan tidak menyaksikan. Jadi mereka setiap saat itu menyaksikan kebesaran Allah. Makanya zikir mereka itu setiap saat adalah tasbih, mensucikan Allah. Nah, itu dasar daripada tasbih atau bacaan Subhana Rabbiyal A'la yang kita bacakan dalam setiap sujud kita. Jadi itu bukan bacaan biasa, itu bukan bacaan ringan, itu bukan untuk disepelekan, itu bacaan yang sangat dahsyat. Diturunkan dari sana, dari atas, dari bawah, dari aras Allah, ketika diucapkan oleh malaikat saat menyaksikan aras tersebut. Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku. Kemudian Al-A'la, kalau di ruku' Al-Azim, Al-A'la. Kalau di sujud Al-A'la. Al-Azim, Maha Agung. Kalau Al-A'la, Maha Tinggi. Jadi secara kebesarannya itu lebih Al-A'la. Dan secara posisi, kalau pada sujud memang lebih cocok Al-A'la, yang Maha Tinggi. Karena pada sujud itu kita meletakkan kening, wajah pada posisi paling bawah. Apa tujuan kita sujud meletakkan wajah pada kening, pada tanah, lantai, pada posisi paling bawah? Untuk kita menunjukkan bahawa diri kita ini layaklah untuk sangat rendah sekali di hadapan Allah. Dan Allah lah satu-satunya zat yang paling maha tinggi. Maka cocoklah bacaannya Al-A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kita merendahkan diri rendah-rendahnya, dan kita tinggikan Allah Al-A'la. Maka kenapa Al-Azim di ruku', kenapa Al-A'la di sujud? Atau tidak sebaliknya? Jadi kita karena di sujud sedang mengikrarkan bahawa kita ini sangat rendah, dengan memposisikan diri serendah-rendahnya, meletakkan bagian tubuh paling mulia, bagian tubuh kepala, kening paling terhormat di tempat serendah-rendahnya. Kemudian mengikrarkan Al-A'la, bahawa yang paling tinggi itu adalah Allah. Nah, ini kenapa di ruku' Subhana Rabbiyal A'la. Ada A'la. Kenapa enggak Al-Azim tapi Al-A'la? Nah, kemudian Al-A'la ismun min asma'illahi ta'ala, merupakan salah satu daripada nama-nama Allah yang indah. Al-A'la. Ada Al-Ali, ada Al-A'la. Nah, Al-A'la ini lebih, artinya Allah yang maha tinggi zatnya, sifatnya, af'alnya. Allah yang maha tinggi zatnya, sifatnya, af'alnya, perbuatannya. Artinya tidak ada yang mampu mencapai setinggi Allah dalam penciptaannya, dalam perbuatannya, dalam zatnya. Tidak ada yang mampu mencapai Allah. Al-A'la, maha tinggi Allah. Tidak ada yang mampu menyaingi Allah. Terlalu tinggi Allah. Al-A'la. Namun Al-A'la di sini tidak berarti tempat, karena Allah tidak bertempat. Sedangkan karena Allah tidak bertempat, dan tempat itu diciptakan oleh Allah. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu ghairuh. Allah sudah ada, yang lain apapun belum ada ketika itu.
Jadi tempat itu ada kemudian diciptakan oleh Allah. Waktu kemudian diciptakan oleh Allah. Allah sudah ada sebelum ada tempat, sebelum ada waktu. Maka Allah tidak bertempat, tidak dalam ruang waktu. Jadi makna al-a'la di sini bukan bermakna tempat. Jadi jangan dimaknakan nanti al-a'la yang maha tinggi, batik tempatnya yang sangat tinggi seperti singgasana atau istana atau tempat duduk. Subhanallahi amma yasifun, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun daripada makhluk. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi makna al-a'la adalah Allah yang maha tinggi pada zat, pada sifat, pada af'al. Tidak ada yang satu pun yang mampu menjangkau Allah. Ya, dalam artian tidak ada yang satu pun yang mampu menyaingi Allah untuk sampai pada kemuliaan keagungan Allah. Tidak ada yang mampu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Di antara contohnya dalam hal ilmu, tidak ada yang mampu sampai kepada ilmu Allah. Wala yuhituna bi syai'in, tidak ada yang mampu sampai kepada sekecil pun daripada ilmu Allah. Tidak ada yang mampu menjangkau ilmu Allah. Terlalu luas, lu dalam. Coba kita lihat dari satu daun ciptaan Allah, dari triliunan ciptaan Allah di alam ini, satu daun aja, satu daun dibuat penelitian, menghasilkan begitu banyak ilmu yang tersimpan di dalam daun itu. Itu baru satu daun jadi obat. Ada unsur ini dipakai ke sana, dapat unsur itu, pakai ke sini, dapat ini, dari satu daun. Terkandung begitu banyak ilmu di dalamnya. Dari setetes air dibuat penelitian, dikaji secara ilmiah, menghasilkan banyak bagian-bagian ilmu. Bisa dipakai untuk tenaga listrik air itu, bisa dipakai untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk macam-macam. Luas sekali ilmu Allah. Tidak ada yang mampu menjangkaunya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Maka sebenarnya yang harus kencang itu mendalami ilmu titipan Allah di alam ini itu orang Islam. Karena itu ilmu Allah. Justru sekarang yang terlalu semangat mendalami setiap ilmu yang terkandung di alam ini, di laut, di darat, di gunung, di tanah, di air, di tanah, di daun-daun, di pohon-pohon, hijauan. Justru bukan orang Muslim. Mereka untuk mendapatkan, menggali ilmu yang terkandung, maka mereka terus update. Cari daun atau pohon atau sesuatu yang terdapat dalam laut paling dalam, dan menghabiskan uang sampai triliunan untuk mendapatkan beberapa bagian ilmu di sana. Dan itu ilmu Allah. Cuma mereka memangkas. Sudah mereka dapatkan ilmu, tapi mereka tidak sadar, tidak bersyukur siapa pemilik ilmu itu. Tuhannya dipangkas, ilmunya diambil. Kalau orang Islam, Tuhannya didekati, tapi ilmunya enggak diambil. Kebalikan. Ya. Kalau mereka ilmunya diambil, pemilik ilmu dipangkas. Kalau kita pencipta ilmu, Allah kita dekati, tapi sayang ilmunya enggak kita ambil. Maka seharusnya yang paling terdepan dalam ilmu pengetahuan itulah umat Islam. Karena itu milik Allah, titipan Allah. Allah simpan, Allah kata malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, kata malaikat, wasi'ta kulla syai'in, telah engkau penuhi seluruh alam ini
kulla syai'in rahmatan wa ilma, dengan kasih sayang dan ilmu. Di mana-mana ilmu, pada satu pasir paling kecil ada ilmu di situ. Cuman harus butuh penelitian, harus butuh ilmu yang lain dan seterusnya. Pada setiap sesuatu itu ada ilmu. Jadi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, tidak ada yang mampu menjangkau luasnya ilmu Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedangkan yang sudah kalian dapatkan wahai manusia, kata Allah, qalila, sangat kecil sekali. Ilmu saja kita lihat begitu luas, begitu besar, begitu yang sudah kita dapatkan saja membuat kita tercengang. Ini baru kecil. Apalagi yang belum kita dapatkan, ilmu yang tersimpan di alam ini yang Allah letakkan. Tercengang kita. Subhanallah. Bertasbih kita kepada Allah. Ilmu Allah saja kita tidak mampu menjangkau illa bisyai', hanya sedikit sekali. Lantas betapa beraninya kita memprotes sistem kerja Allah, memprotes takdir Allah. Jauh, kita ini terlalu jauh. Seandainya Allah buka hijab, kita akan tertunduk, tersungkur, menangis kita, melihat betapa dahsyatnya, betapa indahnya Allah mengatur kehidupan makhluk ini. Tinggi sekali Allah, bukan level kita. Kita sesama manusia aja ada yang memang terlalu tinggi kehebatannya, bukan level kita. Masa kita mampu melevelkan ini dengan Allah? Mencoba memprotes Allah dengan takdir-takdirnya, mencoba mencurigai Allah dengan takdir-takdir, bukan level kita. Al-a'la, Allah itu terlalu tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, maha suci Tuhanku Allah al-a'la, lagi yang maha tinggi. Maka jangan dicurigai Allah, jangan diprotes, jangan dikritisi. Kalau mau kritik sesama kita manusia bolehlah, ini Allah dikritik, terlalu tinggi level, terlalu tinggi itu diprotes, ya. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi inilah makna dasar dan makna daripada bacaan Subhana Rabbiyal A'la yang kita baca setiap solat dalam rukun ruku'. Nah, insyaallah wa bihamdihi-nya akan kita lanjutkan pada pertemuan subuh Jumat depan beserta doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita perbanyak membacanya dalam rukun sujud. Demikian untuk subuh ini, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.